Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yeni Susanti and welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Di video kali ini aku akan membahas mengenai materi sosiologi kelas 11 yaitu tentang reintegrasi sosial. Di channel ini sebelumnya aku sudah pernah live streaming membahas materi tentang dampak konflik sosial dan integrasi sosial di tengah ancaman COVID-19. Tetapi karena ada saran dari beberapa siswa untuk dibuatkan video pembelajaran, jadi kali ini aku akan membuat video khusus membahas tentang reintegrasi sosial, yaitu materi lanjutan dari integrasi sosial. Oke, sekarang kita langsung aja membahas mengenai materi reintegrasi sosial. Sebelum kita membahas definisi atau pengertian dari reintegrasi sosial, kita pahami terlebih dahulu latar belakang munculnya reintegrasi sosial. Jadi reintegrasi sosial ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan sosial. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat kita sering sekali mengalami perubahan sosial, baik secara cepat maupun spontan, tanpa didasari dengan kesiapan dari masyarakat itu sendiri dalam menghadapi perubahan sosial. Maka muncul berbagai permasalahan seperti kerusuhan, kekacauan, dan bahkan konflik sosial. Nah, adanya konflik sosial ini akan menjadi penyebab atau faktor utama munculnya reintegrasi sosial. Oke, sampai di sini bisa dipahami apa itu latar belakang dari reintegrasi sosial ya. Oke, kita lanjutkan ke pengertian dari reintegrasi sosial. Kalau kemarin di materi integrasi sosial kita mendefinisikannya sebagai pembauran unsur-unsur masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu apa yang kemudian disebut sebagai reintegrasi sosial? Jadi, reintegrasi sosial adalah menyatukan kembali unsur-unsur atau kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat di dalam sebuah konflik sosial. Oke ya, itu adalah pengertian dari reintegrasi sosial. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor pendorong reintegrasi sosial. Ada 3 faktor. Yang pertama, adanya konflik dan kekerasan di dalam masyarakat. Ketika masyarakat terlibat dalam konflik dan kekerasan, ada kalanya mereka punya keinginan untuk berdamai, bersatu kembali. Hal inilah yang menjadi faktor munculnya reintegrasi sosial. Kemudian yang kedua, adanya permintaan oleh anggota kelompok masyarakat untuk membangun kembali hubungan antar masyarakat yang telah tercerai-berai menjadi sebuah hubungan yang lebih baik lagi. Kemudian faktor yang ketiga, adanya keinginan dari masyarakat untuk menciptakan kedamaian seperti sedia kala. Nah, jadi ada 3 faktor yang menjadi pendorong munculnya reintegrasi sosial. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bahasan berikutnya yaitu mengenai proses reintegrasi sosial. Sama halnya dengan integrasi sosial, reintegrasi sosial juga mengalami berbagai proses. Ada 4 proses yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah membangun kepercayaan dalam diri masyarakat. Ketika masyarakat sudah terlibat sebuah konflik maupun kekerasan, sering sekali kepercayaan itu akan luntur dan menimbulkan berbagai macam bentuk kebencian. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan membangun sebuah kepercayaan sehingga proses reintegrasi sosial itu bisa berlanjut. Proses yang kedua, penguatan identitas bersama. Kita perlu membuat identitas baru dalam kelompok kita sehingga menjadi kelompok yang lebih kuat dan lebih solid. Kemudian proses yang ketiga, penguatan dengan kegiatan bersama. Contohnya dengan melakukan diskusi bersama, melakukan bakti sosial, melakukan pelatihan bersama dan lain sebagainya. Bisa disesuaikan dengan tujuan dari masing-masing kelompok itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah pembuatan kebijakan baru. Jadi dalam sebuah kelompok itu harus ada kebijakan yang bisa mengatur setiap anggota kelompoknya.
Kalau di dalam ranah pemerintahan, maka pemerintah harus membuat undang-undang yang lebih baik, undang-undang yang lebih saling menguntungkan antara pihak pemerintah maupun masyarakat. Nah, itu tadi 4 proses reintegrasi sosial yang sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke pihak-pihak mana sajakah yang terlibat di dalam proses reintegrasi sosial. Sebenarnya ada banyak sekali pihak yang terlibat, tetapi di sini saya akan membahas 3 saja, yaitu yang pertama adalah Badan Khusus Reintegrasi Sosial. Kalau di Indonesia itu ada Kementerian HAM, itu adalah salah satu badan reintegrasi sosial. Kemudian ada lagi Komnas HAM dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pihak yang kedua adalah non-government organization luar negeri. Kemudian yang ketiga, organisasi internasional. Jadi itu 3 pihak yang terlibat dalam proses reintegrasi sosial. Sampai di sini jelas? Nah, sekarang aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan melalui Instagram sociology.education. Pertanyaan yang pertama dari Friska, faktor yang menghambat integrasi sosial. Ini sebenarnya sudah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu integrasi sosial, bahwa faktor yang menghambatnya adalah yang pertama heterogenitas masyarakat, kemudian masyarakat yang terlalu majemuk, besar, kemudian yang ketiga mobilitas masyarakat yang tinggi, yang keempat penggunaan bahasa yang tidak efektif atau komunikasi yang kurang efektif. Sementara kalau reintegrasi sosial itu pun juga ada faktor yang menghambatnya. Yang pertama adanya kurangnya toleransi dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, tidak ada keinginan dari masyarakat untuk mewujudkan sebuah kedamaian. Kemudian yang ketiga, tidak ada motivasi dari masyarakat untuk membangun sebuah organisasi yang solid atau organisasi yang kuat. Kemudian pertanyaan kedua dari Arum, yaitu reintegrasi sosial yang ada di Indonesia. Kalian masih ingat di tahun 2016 awal-awal munculnya ojek online, itu kan banyak sekali memicu demonstrasi oleh ojek-ojek konvensional. Itu memicu banyak konflik dan kerusuhan. Tetapi mereka akhirnya mengalami proses negosiasi, kompromi, sehingga terwujudlah sebuah reintegrasi sosial sampai terbitlah deklarasi damai. Itu adalah contohnya. Oke, itu dulu ya 2 pertanyaan yang Ibu jawab dalam video ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan Ibu jawab dalam video-video berikutnya. Oke, jangan lupa kalian tetap belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.